Lo pernah ngebayangin nggak pas lo naik kereta, tiba-tiba kereta yang lo naikin itu ternyata udah ditanam sama bom. Nah, kalau misalnya nggak tahu rasanya gimana, mungkin film ini jadi jawabannya. ATC 開放。よし。 Kali ini gue mau rekomendasiin salah satu film original yang diproduksi oleh Netflix. Judulnya itu dia adalah Shinkansen Daibakha, atau judul Inggrisnya itu dia adalah Bullet Train Explosion. Film ini bercerita tentang Shinkansen yang entah kenapa tiba-tiba ditanami oleh bom. Tentu aja ini membuat heboh satu Jepang. Nah, di film ini itu akan berfokus ke bagaimana pemerintah Jepang, lebih khususnya yaitu perkeretaapian Jepang, menyelamatkan penumpang yang ada di dalam kereta yang memang sudah ditanami oleh. Nah, uniknya di ini itu sudah disetting oleh pelakunya agar bisa meledak ketika kereta Shinkansen ini itu ada di bawah kecepatan 100 km per jam. Jadi kereta itu harus melaju, nggak boleh di bawah 100 km per jam. Karena kalau misalnya dia 100 km per jam, tentu saja itu akan memicu ledakan yang pastinya akan mematikan seluruh penumpang yang ada di kereta tersebut. Ini akan jadi rekomendasi dari gua bagaimana film ini bisa membawa kalian ke sebuah ketegangan yang mungkin kalian ingin rasakan di minggu-minggu ini ya. Kelebihannya apa tuh Bang tentang film ini? Jadi menurut gua film ini to the point banget, tanpa banyak basa-basi dan tanpa memunculkan superhero yang serba bisa. Semua peran yang ada di film ini itu bener-bener memang ya perannya tuh sesuai dengan pekerjaannya gitu. Misalnya tentang si masinis ini yang memang akan mengendalikan kereta gitu ya, dan agar tetap di atas 100 km per jam. Lalu kepala awak yang selalu mengingatkan penumpang agar tetap selalu tenang. Dan ya penumpang tetap jadi penumpang ketika dia mendengar kabar kalau misalnya keretanya itu dia ada ya tentu aja mereka panik gitu ya, nangis gitu ya, nggak tenang gitu ya, atau nunjukin ijazah palsu. Jadi tidak ada peran yang benar-benar menonjol gitu ya. Maka dari itu kita tuh benar-benar memang dibawa ke suatu ketegangan di dalam kereta yang memang kereta ini sebentar lagi dalam beberapa jam itu akan meledak. Kenapa? Karena kereta ini harus benar-benar diselamatkan, terutama penumpangnya itu sebelum menuju stasiun akhir. Stasiun akhir itu di mana Bang? Stasiun akhirnya itu dia ada di Tokyo. Jaraknya itu di sekitaran 700 km lagi. Selain itu apa? Nah tentu aja yang gua suka banget dari film ini itu dia adalah tentang bagaimana film ini berhasil membuat penonton itu merasa tegang selama film ini tuh berlangsung gitu. Nah, gimana caranya film ini bisa menjaga ketegangan itu? Ya tentu aja dengan drama-drama yang memang ada di kereta ataupun di luar kereta. Karena kita itu ditunjukin bukan di dalam keretanya aja kepanikan terjadi, tapi kepanikan terjadi itu di kantor stasiunnya juga. Di mana stasiun Shinkansen ini ada kantor pusatnya. Di kantor pusat ini benar-benar terjadi ketegangan yang sama seperti yang ada di dalam keretanya. Ketegangannya tuh ngapain? Kan mereka di luar kereta. Ya tentu aja mereka harus memutar otak dan mencari cara bagaimana menyelamatkan kereta dan penumpangnya. Kalau bisa, nyatanya tidak bisa. Lalu apalagi Bang? Tentu aja yang seperti yang udah dibilang di awal bahwa kelebihan dari film ini itu bukan hanya tentang film yang memang digambarkan realistis keadaannya, tapi juga film ini yang memang tidak basa-basi. Jadi tidak ada yang namanya orang yang sok-sokan jadi pahlawan kayak superhero kayak Dwayne Johnson di film bencana yang satu San Andreas itu kena tsunami dan gempa gitu ya, nggak ada kayak gitu. Poin plus yang sama juga itu adalah tentang bagaimana film ini itu bisa mempertahankan terutama konsistensi dalam hal acting si karakternya. Bener-bener kalau misalnya di film Jepang tuh kadang-kadang gitu ya, acting karakternya itu dia ya kurang gitu ya. Tapi di film ini tuh gue nggak ngelihat itu. Semuanya dari mulai penonton, gua dong.
Dari mulai penumpang gitu ya, dari mulai si masinis segala macemnya gitu ya, dan semua yang ada di kantornya itu bener-bener memang mereka itu ya alami banget lah, nggak kayak acting, sehingga gue pun sebagai penonton merasa percaya. Lalu yang gue suka apalagi di film ini? Yang gue suka tentu aja tentang bagaimana konklusi film ini, karena memang setelah dia itu udah dicari cara segala macemnya dan segala eskalasinya itu sudah dikeluarkan, dan ada di satu momen gitu ya, dan memang itu momen yang bener-bener kita tuh udah hopeless banget, kayak kita sebagai penonton tuh kayak udah mikir, anjir ini gimana lagi nyelesainnya gitu kan, ini gimana lagi solusinya gitu. Jadi kita tuh sebagai penonton bener-bener kayak dibuat mikir juga, sehingga ketika udah ada solusi pamungkasnya gitu ya di akhir film, ini bener-bener kerasa puas banget gitu. Jadi gue suka banget tiap eskalasi itu konklusinya tuh bener-bener bagus dan enak banget. Lalu tentu aja yang gue suka di film ini adalah ya twistnya, walaupun kerasa receh tapi tetap gue suka banget film yang kayak gini. Jadi twistnya itu ya bener-bener ya lumayan lah, nggak bagus banget tapi udah cukup untuk bisa menutup film ini itu dengan baik. Kekurangannya apa? Kurangnya itu dia adalah walaupun dia bagus ya segala macem, nggak ada sih, kayaknya nggak ada sih kurangnya. Gue juga bingung nih kurangnya apa ya. Jadi gimana ya, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalkan udah nonton, boleh ditinggal review kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian belum like, silakan di like. Kalau misalnya belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau misalnya belum nonton, silakan nonton film ini ya. Kalian bisa nonton film ini tentu aja secara legal di Netflix. Itu aja dari gua. Semoga rekomendasi ini membantu. Terima kasih. Ciao.